Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas susu dan olahannya. Selamat menyaksikan. Ya baik, yang pertama ada pengertian susu. Susu adalah cairan yang berwarna putih kekuningan atau kebiruan yang merupakan sekresi dari kelenjar susu sebagai makanan dan proteksi. Susu adalah bahan makanan terbaik dan dibilang sempurna bagi mamalia karena komponen gizinya yang cocok dengan kebutuhan bayi. Oke baik, pembahasan yang selanjutnya itu adalah jenis susu. Yang pertama, susu segar. Susu segar adalah susu yang diambil langsung dari hewan ternak tersebut atau hewan yang mengeluarkan susu seperti sapi, kambing, kerbau, dan jenis hewan lainnya menghasilkan susu. Yang kedua adalah susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi ini adalah susu segar yang mengalami pemanasan selama beberapa waktu lamanya dengan tujuan untuk membunuh kuman, bakteri, dan jenis jamur lainnya. Contohnya itu adalah susu cimori ini. Jenis susu yang ketiga itu adalah susu UHT. Susu UHT ini adalah metode pengawetan minuman yang kebanyakan dilakukan pada suhu proses awalnya dipanaskan dengan suhu tinggi beberapa saat, yaitu sampai 150 derajat Celcius. Kemudian segera didinginkan hingga suhu sekitar 5 derajat Celcius. Contoh dari susu UHT itu adalah susu ultramilk ini. Oke, selanjutnya jenis susu yang keempat yaitu susu evaporasi. Jadi susu evaporasi juga dibuat melalui proses pemanasan dengan menggunakan pompa vakum untuk menghilangkan kira-kira 600 kadar airnya. Kemudian yang kelima yaitu susu bubuk. Jadi susu bubuk ini merupakan susu segar yang dipanaskan hingga kering menggunakan spray dryer atau roller dryer. Kemudian yang keenam yaitu susu kedelai. Jadi susu kedelai ini merupakan produk susu yang dibuat dari kacang kedelai nabati. Bentuknya bisa cair, bisa juga bentuknya itu bubuk. Baik, adapun faktor yang mempengaruhi komposisi susu. Yang pertama, keturunan. Terdapat jenis-jenis sapi yang dengan hasil susu merahnya tinggi seperti Jersey dan Holstein. Komposisi susu dari jenis sapi yang berbeda akan berbeda juga. Terus yang kedua ada makanan. Kandungan dari makanan juga dapat mempengaruhi komposisi susu sapi, terutama pada kandungan lemak. Semakin tinggi kadar lemak di makanan, maka tinggi pula kadar lemak pada susu. Yang ketiga ada suhu. Pada susu dengan suhu 1-21 derajat Celcius tidak memberikan pengaruh pada komposisi susu. Yang keempat, waktu laktasi. Artinya, pemerahan susu pada 4-5 hari pertama setelah melahirkan adalah kolestrum. Kolestrum rasanya lebih asin karena adanya natrium dan klorida. Setelah hari kelima, komposisi lemak pada susu cenderung meningkat, sedangkan karbohidrat akan menurun. Selanjutnya ada usia sapi. Semakin tua sapi, maka semakin rendah pula kandungan lemak susu. Selanjutnya perbedaan susu yang layak dikonsumsi dan susu yang sudah tidak layak dikonsumsi. Susu yang masih layak dikonsumsi adalah susu yang berwarna putih kekuningan, tidak berbau, serta teksturnya yang tidak kental ataupun encer. Sedangkan susu yang sudah tidak layak dikonsumsi maka akan berubah warna yang tadinya berwarna putih menjadi warna kuning, merah, biru, coklat tergantung pada bakteri yang mengkontaminasi. Ya baik, selanjutnya ada penyimpanan susu. Suhu pada waktu penyimpanan berpengaruh signifikan terhadap kualitas susu seperti fisik, gizi, dan mikrobiologi. Susu cair yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius atau di bawahnya menunjukkan perlambatan pertumbuhan mikroba dan pencemaran dibandingkan dengan susu yang disimpan pada suhu 6 derajat Celcius atau di atasnya. Pada suhu 4 derajat Celcius atau lebih rendah adalah suhu penyimpanan terbaik pada susu dingin.
video kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.